Mio karburator, letak spare part, sistem pengapian dan kelistrikan pada motor Mio. Di sini Mio-nya karburator ya, Bang. Kali-kali teman-teman dan konsumen lain belum tahu dan ingin tahu letak-letak spare part yang menunjang pada sistem pengapian dan sistem kelistrikan pada motor Mio. Kali-kali motor teman-teman atau teman-teman dan konsumen lain motornya ada masalah pada sistem pengapiannya dan pada sistem kelistrikannya. Jadi di sini mekanik bengkel akan berikan letak-letak spare partnya ya, Bang. Jadi terkadang teman-teman dan konsumen lain belum tahu nih letak CDI di mana, letak kiprok di mana, letak koil di mana. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang belum tahu pasti dia akan mencari-mencari. Di mana sih letak CDE-nya? Di mana sih letak businya? Di mana sih letak koilnya? Seperti itu ya, teman-teman. Misalnya ada masalah pada sistem pengapian. Otomatis kita yang perlu dicek itu pasti busi. Kedua, kita cek koil. Ketiga, kita cek CDI. Tetapi karena kita belum tahu posisi dan letak penempatan pada motor itu, jadi kita bingung nih, di mana sih letak koilnya, di mana sih letak businya, di mana sih letak kiproknya, seperti itu. Jadi di sini mekanik bengkel akan berikan posisi dan letak spare part untuk sistem pengapian dan sistem kelistrikan. Oke, langsung saja lanjut. Nah, untuk motor Mio karburator, utamanya untuk sistem pengapian dan sistem kelistrikan pada motor ada pada bagian sepul ya, Bang. Nah, posisi sepul dan letak sepul adanya di bagian magnet. Karena ini tertutup sama cover kipas, mekanik bengkel cuman memberikan sedikit gambaran aja buat teman-teman ya, bahwa utama sistem kelistrikan dan sistem pengapian pada motor itu utamanya ada pada bagian sepul dan magnet. Letak sepul dan magnet ada pada bagian mesin kanan, tepatnya ada pada bagian belakang cover tutup magnet ini, teman-teman. Adanya posisi di mesin kanan. Oke, setelah itu ke CDI. Dari sepul ke CDI. Nah, di sini mekanik bengkel akan berikan letak dan posisi CDI untuk motor Mio karburator. Nah, di sini teman-teman, letak CDI. Fungsi CDI ini untuk pengapian ya, teman-teman. Jadi apabila teman-teman motornya mogok, pasti yang dicek pengapiannya ya, sistem pengapiannya. Nah, kebanyakan mekanik mencari CDE-nya. Nah, kalau teman-teman dan konsumen lain belum tahu letak CDI pada motor Mio karburator, posisinya ada di belakang, teman-teman ya. Di atas spakbor belakang nih. Jadi kita buka terlebih dahulu cover bodinya ya, yang sebelah kanan.
Posisi dan letak CDI ada di belakang. Ada di atas spakbor ya nih, spakbor belakang. Inilah posisi dan letak CDI pada motor Mio karburator. Misalnya ada motor Mio mati pengapiannya, kita akan mencoba dan mengganti CDI. Karena kita belum tahu letaknya dan posisinya, jadi kita bingung, bongkar-bongkar semua. Nah, untuk letak CDI, untuk mengganti dan mencoba CDI yang lain, letak dan posisinya ada pada bagian belakang ya teman-teman. Bagian spakbor, atas spakbor, ini CDI-nya ya. Ini buat sistem pengapian setelah spool. Jadi dari spool lari ke CDI. Ini sistem pengapian. Nah, setelah ini ke coil teman-teman. Setelah CDI ke coil. Nah, di sini mekanik bengkel akan berikan letak dan posisi coil. Dia adanya di bagian dek bawah nih ya, injekan kaki. Tepatnya ada pada bagian samping kanan mesin. Tuh teman-teman, yang saya tunjuk ini letak CDI-nya. Letak coil. Jadi nanti teman-teman atau konsumen lain apabila ingin melakukan pengecekan bagian coil di sebelah mana posisi dan letaknya, ada di bagian mesin kanan ya, dek kanan nih ya teman-teman. Nah, kita buka dulu baut-baut ini, covernya, lalu kita bisa lihat di posisi mesin sebelah kanan ada coil. Nah, di sini ya. Ini masih berhubungan sama pengapian. Setelah coil lari ke busi teman-teman. Nah, businya ada di sini ya nih. Ya, kali-kali teman-teman dan konsumen lain belum tahu ya. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Yang belum tahu, mekanik bengkel akan berikan ini gambarannya, letak-letak posisi spare part pengapian ya. Oke, ini sistem pengapian pada motor Mio karburator. Pertama, spool. Letak spool dan posisi spool ada pada bagian mesin kanan. Setelah spool, akhirnya naik ke CDI. Letak dan posisi CDI ada pada bagian belakang ya. Bodi kanan. Nah, letak dan posisinya ada di atas spakbor belakang. Setelah CDI lari ke coil. Nah, coil ada di mesin kanan bagian depan nih teman-teman, coil ya. Setelah coil baru busi. Oke. Lanjut ke sistem kelistrikannya. Nah, kalau sistem kelistrikannya sama saja teman-teman. Utamanya dan pertamanya dari spool. Lari ke kiprok. Nah, letak kiprok masih di posisi kanan ya, di bodi kanan. Nah, letaknya di sini teman-teman. Ini kiprok. Fungsi sebagai pengubah arus AC menjadi DC. Masih di deretan CDI ya nih. Ini CDI-nya, di depannya ini kiprok untuk sistem kelistrikan dan pengisian aki. Artinya di sini pengisian aki bukan mengisi aki ya teman-teman. Sebagai penstabil aki, fungsi kiprok itu. Artinya lagi supaya aki yang ada pada motor dengan bekerjanya sistem pengisian aki dari spool menyebabkan dengan adanya kiprok, strom yang ada di aki itu akan selalu stabil.
Nah, oke teman-teman, posisi dan letak kiprok ada di bagian bodi kanan ya, nggak jauh dari CDI. Terlihat ya teman-teman. Nah, setelah kiprok lalu ke aki. Nah, aki untuk motor Mio karburator adanya di atas. Nah, iku teman-teman ya. Iku teman-teman. Oke, ini untuk sistem kelistrikan dan pengisian aki. Utama dari sepul lari ke kiprok. Kiprok lari ke aki. Oke, itu sistem kelistrikan dan sistem pengisian aki. Udah selesai itu teman-teman. Yang penting-penting ya. Untuk bagian yang lain-lain paling kabel-kabel dan tombol-tombol. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Inilah sedikit gambaran dari mekanik bengkel tentang letak sistem atau letak spare part sistem pengapian pada motor dan sistem spare part kelistrikan dan pengisian aki pada motor Mio karburator. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.